Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan Spesial edisi Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Ya, Mitra Kominfotik, saat ini saya sedang berada di Masjid Agung Baitur Rahim yang merupakan salah satu masjid terbesar dan tertua di Provinsi Gorontalo. Masjid ini didirikan pada tahun 1728 oleh Raja Gorontalo pada waktu itu, yakni Raja Botutihe. Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Rusli Habibi Idris Rahim menggelar pertemuan sekaligus silaturahmi dengan pensiunan ASN yang pernah menduduki jabatan eselon 2 di lingkup Pemprov Gorontalo. Silaturahmi berlangsung di Rumah Makan Miranti Indah Kabila pada Minggu 24 April 2022. Weni Liputo, mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengatakan pertemuan ini mengobati rasa kangen mereka terhadap keinginan untuk kembali mengabdi. Terlebih bersama Gubernur Rusli dan Wagub Idris Rahim, mereka seolah tidak pernah pensiun karena terus dilibatkan dalam hal membangun Provinsi Gorontalo. Weni pun mengakui telah lama menantikan momen berkumpul bersama seperti ini. Beberapa kali direncanakan oleh gubernur sebelum-sebelumnya tapi belum pernah terrealisasi. Sementara Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim dalam sambutannya menyampaikan pertemuan ini menjadi sebuah kekuatan yang besar, sebuah kebersamaan yang diharapkan bisa terus dilakukan. Mengingat pada 12 Mei mendatang dirinya dengan Gubernur Rusli juga akan memasuki masa purna tugas. Lagi terima kasih Bapak Ibu telah bekerja keras membantu pemerintah Provinsi Gorontalo, baik sejak zamannya Pak Fadil Muhammad, Pak Kusnat, Pak Rusli sampai yang akan datang nanti. Terima kasih, wallahu musta'an. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan para pensiunan yang hadir, Gubernur Rusli juga turut menyampaikan rasa terima kasihnya. Ia juga memohon maaf apabila selama menjabat sebagai gubernur 2 periode ada salah dan hilaf yang tidak disengaja. Dalam perjalanan pemerintahan kami selama 10 tahun ada hal-hal yang kurang berkenan, baik yang sudah pensiun maupun belum. Mungkin kata kami, emosi kami, tingkah laku kami yang kurang berkenan, itu bisa saya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Husin Hasni tadi, sebagai pesan-pesan beliau, itu yang benar adanya. Sehingga pada kesempatan yang baik ini, kami atas nama pribadi, Gubernur, Pemerintah, dan Wakil Gubernur, serta keluarga, menyampaikan permohonan maaf. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, maka kata kami, tingkah laku kami, atau mungkin juga bentakan-bentakan dan amarah kami itu semata-mata kebetulan untuk umumnya, bukan pribadi. Silaturahmi ini diakhiri dengan buka puasa bersama dan sholat maghrib berjamaah. Ya, Mitra Kominfotik, Masjid Agung Baitur Rahim ini merupakan salah satu masjid terbesar di Indonesia yang bisa menampung hingga 4.000 jamaah. Bangunan Masjid Agung Baitur Rahim Gorontalo sendiri terlihat seperti 2 bangunan kembar yang menyatu. Gubernur Gorontalo Rusli Habibi optimis Gorontalo Utara akan semakin maju dan sejahtera di masa mendatang. Hal itu diyakininya ketika melihat kembali perjalanan 15 tahun pertumbuhan Kabupaten Gerbang Emas ini.
Sebelumnya, Gubernur Rusli meminta maaf atas kehadirannya bersama istri Ida Syahidah yang tidak sesuai dalam berpakaian. Namun harapannya semoga hal ini tidak mengurangi makna dari ulang tahun ke-15 Gorut. Mantan Bupati Gorut ini mengakui dirinya tidak akan pernah menjadi gubernur tanpa dukungan dari seluruh masyarakat Gorontalo Utara. Mengingat sebelum menjadi gubernur, Rusli dipercayakan menjadi bupati pertama di Gorut, sehingga Kabupaten Gorontalo Utara memiliki arti tersendiri baginya. Di akhir arahannya, Rusli pun berpamitan kepada seluruh jajaran pemerintahan di Gorut, ketua dan anggota DPRD juga masyarakat yang hadir. Terhitung mulai 12 Mei mendatang bersama Wagub Idris Rahim, ia akan memasuki masa purna tugas. Tidak banyak yang saya sampaikan, saya hanya mengucapkan selamat ulang tahun. Gorontalo Utara dibangun terus, hubungan eksekutif legislatif diperbaiki. Pak Thomas, Pak Ansi Robot yang ada di provinsi, tolong juga perjuangkan aspirasi masyarakat Gorontalo Utara di tingkat provinsi. Dan terlebih dahulu saya dan Pak Idris Rahim sebentar lagi akan meninggalkan jabatan kedua ini pada tanggal 12 Mei tahun 2022. Tentunya dalam kepemerintahan kami selama 2 tahun setengah di Gorontalo Utara, selama 10 tahun di Provinsi Gorontalo, tentunya ada hal-hal yang kurang berkenan. Tingkah laku kami, tutur kata kami yang kurang berkenan, mohon kami dimaafkan karena tidak ada gading yang tidak rata. Dulu rencana saya dan almarhum Al-Fatihah untuk Pak Indra Yasin, harusnya beliau hadir di sini bersama-sama kita. Rencana kami ini dipagar terus dilepas rusa. Tapi karena saya sudah kadung meminta ke Istana Bogor, rusanya sudah ada di Provinsi Gorontalo, sudah cukup lama, sudah kurang lebih 6 tahun. Saya lihat ini bagus Pak Torik. Kalau bisa sebelum tanggal 12 saya sudah serahkan ke pemerintah Gorontalo Utara untuk dipelihara. Ini bagus sekali kalau dilepas ini, menambah keindahan halaman kantor Bupati Gorontalo Utara. Tolong dianggarkan Pak Ibu Ketua, didukung anggarannya. Kalau tidak juga saya titipkan pejabat yang akan datang di provinsi menganggarkan untuk pemagaran halaman kantor Bupati ini untuk dilepas rusa dari Bogor, Istana Bogor. Ya, Mitra Kominfotik, pada dinding masjid dipenuhi dengan lukisan kaligrafi yang terlihat indah pada bagian interiornya. Plafon masjid ini cukup tinggi sehingga suasana di dalam masjid pun sangat sejuk, berbeda dengan hawa panas Gorontalo ketika berada di luar masjid. Petani milenial Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara berterima kasih atas dukungan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang telah menepati janjinya untuk membangkitkan kembali kejayaan durian di Gorontalo dengan menyerahkan bibit durian. Hal tersebut disampaikan anggota petani milenial Kecamatan Sumalata Timur, Iwayan Kertayasa, usai Gubernur Rusli menyerahkan bibit durian pada bakti sosial NKRI Peduli di lapangan Tolongio, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara pada Selasa 26 April 2022. Hal senada juga diungkapkan oleh petani milenial Kecamatan Tolinggula Muhammad Taufik Winarjo. Ia menilai Provinsi Gorontalo memiliki potensi yang besar sehingga minat petani dalam budidaya tanaman durian ini perlu dikembangkan. Melalui bantuan bibit ini harapannya dapat mendorong anak muda memiliki jiwa usaha khususnya dalam mengembangkan komoditas durian di Gorontalo.
Dalam sambutannya, Gubernur Rusli bercerita beberapa waktu lalu saat berkunjung ke salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Jakarta, durian asal Sulawesi Tengah sangat merajalela di sana dan dijual dengan harga yang cukup tinggi. Rusli berharap dengan diserahkan bibit durian beserta pupuk ini dapat memberikan semangat terhadap petani milenial. Bantuan bibit durian yang diserahkan untuk petani milenial Kecamatan Sumalata Timur sebanyak 500 pohon dan petani milenial Kecamatan Tolinggula sebanyak 1.200 pohon. Selain itu, Gubernur Rusli juga menyerahkan bantuan bibit jagung hibrida untuk Kabupaten Garut dengan luas lahan 9.908 hektar senilai 6,2 miliar rupiah. Bantuan bibit sayuran juga diberikan pada 2 kelompok tani di Kecamatan Anggrek, serta bantuan sarana prasarana penanganan DPI. Ya, Mitra Kominfotik, bangunan masjid ini sempat mengalami beberapa kali perubahan karena kebutuhan ruang, banyaknya jumlah jamaah, dan juga akibat gempa yang meluluh lantangkan pada tahun 1938. Pemugaran terakhir dilakukan oleh Presiden B.J. Habibie pada tahun 1999. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim menutup kegiatan Tadarus Al-Quran pada Sabtu 23 April 2022. Penutupan Tadarus di Aula Rumah Jabatan Wagub Gorontalo diawali dengan hatam Al-Quran yang diikuti oleh seluruh anggota Majelis Taklim yang menjadi peserta Tadarus. Pelaksanaan Tadarus tahun ini merupakan edisi terakhir bagi Gubernur Rusli Habibie dan Wagub Idris Rahim. Pasangan gubernur dan wagub yang selama 10 tahun memimpin Gorontalo itu akan mengakhiri masa jabatan pada 12 Mei 2022. Ada yang bertanya, 2023 masih ada Tadarus atau tidak? Ini yang harus tetap diprogramkan oleh Pak Yasir, walaupun kami tidak lagi di rumah dinas, tetap dilaksanakan oleh Pak Yasir di rumah dinas ini maupun di rumah dinas gubernur maupun di sekda, karena ini adalah salah satu syiar daripada agama dan juga yang sudah rutin kita laksanakan setiap tahun. Pada kesempatan itu, Wagub Idris Rahim yang didampingi oleh Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo, Nur Indah Rahim, menyerahkan bingkisan kepada pembina dan peserta Tadarus. Tadarus Al-Quran di Rumah Jabatan Wagub Gorontalo diikuti oleh 50 peserta urusan dari 5 majelis taklim. Ya, Mitra Kominfotik, informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Dan semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Posko Pelayanan Terpadu Angkutan Lebaran di Pelabuhan Indonesia atau Pelindo Gorontalo mulai beroperasi terhitung mulai tanggal 18 April 2022. Sarana prasarana posko mulai dari ruang tunggu, layanan informasi, serta tempat pelayanan kesehatan termasuk pemeriksaan rapid antigen siap melayani para pemudik. Diperkirakan puncak arus mudik di Pelabuhan Gorontalo akan terjadi pada tanggal 25 April 2022 dengan masuknya KM Tilong Kabila. Sebanyak 10 kapal akan melayani angkutan lebaran di Pelabuhan Gorontalo, terdiri dari 9 kapal perintis atau tol laut dan 1 kapal pelni. Sesuai laporan dari Pelindo maupun dari KSOP bahwa untuk pelayaran dari Gorontalo dan keluar Gorontalo pada umumnya lancar,
Jadi arus barang dan jasa itu pada umumnya lancar menghadapi Ramadan maupun Idul Fitri. Dan insya Allah nanti pada tanggal 25 akan ada membludak penumpang. Tentunya kita harapkan kita koordinasikan, kita sinergikan, kita kolaborasi, dan insya Allah semuanya akan berjalan sesuai bagaimana protap yang ada. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Jamal Ngandro menjelaskan terdapat 10 posko angkutan barang yang disiapkan di seluruh simpul transportasi di Provinsi Gorontalo. Terdiri dari 5 posko di pelabuhan laut, 2 di pelabuhan penyeberangan, 2 di terminal bus, serta 1 di bandar udara. Ya, jadi intinya di sini alhamdulillah di Pelabuhan Gorontalo ada 10 kapal yang melayani untuk angkutan lebaran. 9 kapal untuk perintis atau laut dan 1 kapal PTPL. Kemudian nanti di penyeberangan juga ada 2 kapal. Jadi berarti kalau di total itu ada 12. Yang di kota ini. Di sana ada KMP Muinit dan Tuna Tumini.